Starbucks di Indonesia ini tengah mengintip anggota tubuh pelanggan ini menuai kecaman. Aksi pelecehan ini tak hanya meresahkan tapi juga melanggar hak dan keamanan konsumen. Khawatir sih sedikit, tapi saya lebih prepare lagi pakai baju yang sopan, agak tertutup gitu. Jadi jaga-jaga gitu, jangan sampai terulang lagi. Dengan adanya CCTV itu bukannya menjaga keamanan, itu malah jadi pelecehan yang kayak gitu, nggak bisa. Minum di kafe, nongkrong di kafe, ya khawatir. Khawatir karena mungkin merasa diawasi secara tidak langsung. Iya, karena takut, jadi mikirnya tuh takut aja gitu, lihat kanan kiri takut ada yang ngawasin, takut yang ngeliatin gitu. Dalam surat elektronik yang dikirimkan manajemen kepada Kompas TV menyebutkan bahwa PT Sari Coffee Indonesia merasa sangat tidak nyaman dengan adanya insiden di dalam area gerai mereka. Kami telah menindaklanjuti dan memastikan hal ini tidak akan terulang kembali. Kami memastikan bahwa individu yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi bersama PT Sari Coffee Indonesia, tutur Senior General Manager Corporate PR and Communication PT Sari Coffee Indonesia, Andreas Sihaan dalam keterangan tertulisnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi kasus pelecehan konsumen ini terjadi di gerai kopi Starbucks di sebuah mal di Jakarta Utara. Polisi mendapatkan informasi kejadian ini terjadi pada Rabu 1 Juli lalu. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Seorang ex-pegawai Starbucks sudah ditetapkan sebagai tersangka karena mengunggah pertama kali konten mengintip pelanggannya melalui CCTV ke media sosial. Fakta apa saja yang ditemukan polisi dalam kasus ini dan apa yang harus diwaspadai masyarakat agar terhindar dari kejadian seperti ini? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Wirdanto Hadi Caksono. Selamat malam, Pak Wirdanto. Selamat malam, Mbak Sofi. Kabar baik ya? Para pemirsa Kompas TV. Oke, lalu ada pula Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber, Cisrek, Pratama Dahlian Persada. Selamat malam, Pak Pratama. Selamat malam, Mbak Sofi. Ini juga kabar baik ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Pratama, saya izin ke Pak Wirdanto terlebih dahulu. Jadi Pak Kasat Reskrim, 2 orang ini sudah diamankan dalam kasus pengintipan melalui kamera pengawas CCTV. Keterangan apa yang kemudian sudah diperoleh dari kedua orang ini? Baik, Mbak Sofi. Jadi setelah kami mengamankan 2 ex-karyawan dari gerai kopi es ini, kami mendapatkan keterangan bahwa pada awalnya untuk saksi KH, salah satunya adalah KH itu mengenal korban VA ini. Jadi VA ini itu merupakan pelanggan tetap di gerai kopi ini. Tunggu, jadi mengenal karena korban adalah pelanggan tetap ya, bukan karena memang temannya ya? Ya, jadi ada pelanggan tetap dan mereka sudah berkomunikasi ya selama di gerai tersebut. Oke. Kemudian? Nah, kemudian selanjutnya untuk saksi KH ini dikenal oleh karyawan yang lain atau teman-temannya di gerai tersebut itu seperti memiliki kedekatan dengan VA. Nah, oleh karena itu pada saat kejadian tanggal 1 tersebut, ketika VA datang ke gerai es tersebut, akhirnya karyawan mencoba untuk mencandai saksi KH ini. Mencandai dalam arti ibaratnya mencoba untuk korban VA ini sudah datang di sini, mari kita cari dan sebagainya. Nanti pada saat break, yaitu di back office itu, yang merupakan satu lokasi dengan lokasi tempat CCTV itu, akhirnya tersangka DD tadi itu mencoba untuk mengerjai atau mencandai saksi KH. VA datang, seperti itu. Akhirnya spontan saksi KH ini mencoba untuk mencari VA melalui CCTV. Jadi CCTV yang pertama itu dibuka, itu yang di dekat kasir, tidak ada VA. Tidak ada korban VA. Kemudian yang kedua baru yang ditunjukkan adalah yang di lokasi CCTV yang di outdoor, dan kemudian terlihat di situlah korban VA. Kemudian selanjutnya untuk saksi KH itu berupaya untuk memperjelas penampakan dari korban VA itu. Yang akhirnya itu semua kejadian pada saat merekam dan mencoba untuk memperlihatkan di CCTV itu direkam oleh TSKDD ini, yang kemudian akhirnya diupload di media sosial pribadinya yang akhirnya viral. Oke,
Sebentar, berarti ini saat ini yang dijadikan tersangka yang berinisial D ini adalah yang mengunggah video, dia merekam temannya, bukan Ya. orang yang kemudian mengambil shot dari CCTV untuk memperlihatkan bagian tubuh yang tentu saja tidak ingin diperlihatkan oleh si korban. Betul. Jadi yang kami tetapkan sebagai TSK DD ini yaitu yang membuat rekaman itu. Jadi yang merekam. Tapi yang melecehkan kan temannya, Pak. Betul. Jadi makanya saat ini posisi KH masih kami statuskan sebagai saksi. Nah, kami saat ini masih mencoba untuk mendalami motivasi serta niat dari saksi KH ini. Sebentar. Mengingat saksi KH ini memang mengenal korban VA ini. Apakah kalau mengenal kemudian itu artinya sudah konsen? Sudah ada kemauan dari pihak korban untuk kemudian diambil gambarnya sedemikian rupa sehingga memperlihatkan hal-hal yang mungkin tidak ingin diperlihatkan sebenarnya oleh si korban. Jadi untuk korban VA ini sudah kami mintai keterangan. Jadi di mana keterangan dari korban VA ini pada intinya bahwa dia hanya menerangkan bahwa dia memang mengenal saksi KH ini, tapi dia berkeberatan. Untuk saat ini dia berkeberatan terkait masalah viralnya video yang diupload oleh TSKDD ini. Namun demikian tentunya ke depan kami masih melakukan pendalaman penyidikan kembali bahwa ini belum harga mati, bahwa kami mencoba untuk memastikan kembali apakah ada alat bukti yang mendukung kaitan dengan masalah keterlibatan dari saksi KH terkait masalah pelanggaran dari Tunggu, alat bukti yang mendukung itu maksudnya bagaimana? Kan sudah tampak jelas dalam video yang kemudian diunggah oleh si D ini bahwa KH lah yang melakukan apa yang kita anggap sebagai sebuah pelecehan seksual tanpa konsen dari yang diambil gambarnya. Kalau kemudian KH-nya tidak menjadi tersangka, buat apa D jadi tersangka? Ya, karena kami yang mencoba untuk memfokuskan lagi masalah undang-undang ITE-nya. Yang pertama kaitan dengan masalah yang merekam. Kaitan dengan merekam ini tidak sepengetahuan dari saksi KH sementara itu. Dan kemudian masalah menguploadnya pun juga tidak sepengetahuan dari saksi KH. Namun demikian, kembali lagi bahwa ini penyidikan belum tuntas. Kami saat ini sedang mengenakan TSKDD kaitan dengan masalah pelanggaran menyebarkan gambar atau video ini yang melanggar kesusilaan. Pak Wirdanto, tapi saya harap Anda paham di sini rasa kebingungan saya, mungkin juga frustrasi saya sebagai perempuan yang pernah mengalami hal-hal yang mirip seperti ini di ruang publik begitu, kemudian dilecehkan, entah itu melalui secara langsung verbal maupun melalui foto atau video begitu. Nah, ini yang membuat saya akhirnya merasa bingung adalah kalau kemudian dianggap itu tidak ada pelecehan, ini kita pakai logika dasar saja ya. Kalau kemudian apa yang dilakukan KH itu tidak dianggap sebagai sebuah pelecehan, hanya gara-gara KH dianggap mengenal korban, kenapa D jadi tersangka? Itu logika pertama yang tidak masuk di otak saya. Oke. Jadi pada prinsipnya kembali lagi Mbak Sofi, ini masih melakukan penyidikan lebih lanjut. Kembali lagi kami tentunya harus memastikan betul karena kaitan dengan masalah pelecehan seksual, kembali lagi berbicara masalah korban. Korban untuk saat ini masih kami lakukan pendalaman, apakah keberatan di mananya? Apakah dia merasa bahwa dengan dia di Zoom kejadian seperti yang viral itu menjadi sebuah pelecehan seksual bagi yang bersangkutan? Ataukah terkait masalah beredarnya video-video itu yang akhirnya membuat diri dari VA ini merasa terganggu? Namun demikian kami masih mencoba untuk terus berkonsultasi dengan para ahli, kaitan dengan ahli ITE maupun termasuk ahli pidana, yang tentunya nanti ke depan kita lihat perkembangannya yang terus akan kami lakukan penyidikan. Oke, itu satu hal, Pak Wirdanto. Itu logika pertama yang tadi saya nggak dapat di kepala saya. Logika kedua, kalau kemudian sudah tampak dalam video D bahwa yang mengoperasikan CCTV untuk berpindah dari kasir menuju outdoor adalah KH. Kemudian KH juga yang men-zoom in, membesarkan gambar bagian tubuh dari si korban ini yang katanya dia kenal, walaupun kenalnya juga karena jadi pelanggan, bukan karena temannya. Apakah di situ tidak kemudian bisa terlihat dengan jelas bahwa memang yang punya niat untuk berbuat hal-hal yang menyerempet pelecehan atau bahkan pelecehan adalah KH? Ya, makanya itu Mbak, kami masih melakukan pendalaman penyidikan ini, kembali lagi bahwa untuk status saksi ini kan tentunya harus kami dalami. Kami tidak ingin langsung menetapkan langsung sebagai tersangka apabila memang kaitan dengan masalah niat dan motivasinya yang harus kami dalami terlebih dahulu. Apa niat utamanya? Nah, demikian oleh karena itu kaitan dengan masalah pasalnya tadi kan masalah pasal yang kami terapkan saat ini
adalah Undang-Undang ITE kaitan dengan masalah menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Oleh karena itu saat ini berdasarkan hasil gelar perkara yang kami lakukan, kami baru menetapkan 1 tersangka yaitu DD kaitan dengan masalah pasal pelanggaran dari pasal 45 ayat 1, Jungto 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Demikian. Oke, sekali lagi saya harap kenapa Pak Wiranto bisa paham kenapa saya sedikit agak emosional Ya, karena saya paham, Mbak. karena ini sesuatu yang menurut saya sebagai seorang perempuan Ya. kemudian jadi sesuatu yang tidak masuk di akal saya logika hukumnya. Tapi itu untuk pembahasan lain, kita nanti mungkin bisa jadi berbincang dengan pakar hukum soal hal ini. Tapi saya ingin beralih ke Pak Pratama. Pak Pratama, ini kan kasus yang seperti ini terungkap karena ada yang kemudian mengupload di media sosial. Jangan-jangan sebenarnya banyak kasus yang serupa yang tidak diketahui publik, spesifiknya tidak diketahui oleh korban. Kalau menurut saya memang seperti itu, Mbak Sofi. Jadi kejahatan yang melibatkan kejahatan teknologi biasanya bentuknya seperti gunung es gitu. Kelihatan untungnya saja, tapi bawahnya tidak terekspos. Nah, untuk kasus ini sebenarnya saya juga agak aneh, seperti Mbak Sofi gitu. Yang pertama adalah yang dijerat adalah si DD begitu. Pengunggahnya ya? Mengunggah gitu. Memang benar mengunggah konten yang melanggar asusila bisa terkena pasal begitu. Tetapi perlu kita lihat sebenarnya ini perusahaan. Ini kan perusahaan sebesar Starbucks. Ya masa nggak punya aturan tentang keamanan begitu. Betul. Siapa yang boleh mengakses CCTV, siapa yang boleh mengakses DVR. Kan harusnya ada akses kontrol di situ. Kalau misalkan ternyata tidak ada, berarti Starbucks-nya yang lalai gitu. Harusnya Starbucks juga bisa kena pasal kelalaian. Kemudian yang kedua, si KH gitu. Kalau dia sebagai barista atau petugas yang sebenarnya tidak berhak untuk melihat CCTV, karena untuk melihat CCTV itu perlu login, perlu masuk ke dalam sistem. Artinya dia melakukan pelanggaran illegal akses kepada DVR milik Starbucks. Dan itu hukumannya nggak main-main, bisa 8 tahun penjara dan denda sekitar 800 juta. Itu melanggar pasal 30 Undang-Undang ITE. Begitu. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau kita lihat, ini kan kayak penyakit. Kalau menurut saya ini penyakit sih gitu. Ya kebetulan saja ini si PA-nya ini adalah mungkin sudah kenal gitu. Jangan-jangan sebenarnya banyak korban-korban lain yang datang ke gerai tersebut ternyata juga diintip karena ini kameranya bagus ini Starbucks ini. Dia ada pan dan shock gitu. Artinya apa? Kameranya bisa diarahkan, bisa di zoom, bisa digerakkan gitu sesuai dengan yang operatornya DVR ini gitu. Nah, artinya kalau misalkan ada, harusnya polisi melakukan forensik terhadap DVR yang ada. Gitu. Dicek benar apakah kan tadi Pak Kasat Reskrim bilang mengumpulan barang bukti. Barang bukti apa? Barang bukti hanya dari medsos. Ya nggak bisa dijadikan bukti itu gitu. Nggak tepat gitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada timestamp-nya, sudah diupload, semua metadatanya sudah hilang begitu. Harusnya kalau mau bukti diambil ke dalam DVR-nya. Dan di DVR itu bisa dicek sebenarnya kalaupun ternyata dihapus gitu, karena beberapa biasanya kalau ada masalah seperti ini terlanjur terungkap di publik langsung di-delete ya? Kemudian di-delete gitu. Nah itu sebenarnya enteng sekali untuk membalikan itu. Dan polisi punya kemampuan untuk itu, punya teknologi untuk itu. Begitu. Polisi punya kemampuan dan punya teknologi untuk itu. Apakah sudah dilakukan oleh Pak Wiranto? Kita akan tanyakan sesaat lagi. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menyatakan seharusnya polisi punya kemampuan dan teknologi untuk menelusuri server atau apapun penyimpanan hasil video rekaman CCTV dari Starbucks untuk kemudian dicek. Jangan-jangan pernah ada kasus serupa yang tidak diketahui publik karena kebetulan tidak ada yang upload. Silakan Pak Wiranto. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Terima kasih tadi masukannya Pak Pratama. Jadi kembali lagi bahwa penyidikan ini belum tuntas. Masih kami akan terus mengumpulkan alat bukti. Salah satunya juga adalah merupakan CCTV dan server yang ada di gerai es tersebut. Di sini kami tentunya ke depan nanti akan kerjasama dengan pihak laboratorium forensik untuk supaya bisa mengalukan analisa dan penyelidikan apakah memang
ada kaitannya terkait masalah kejadian-kejadian sebelumnya dan sebagainya. Namun demikian untuk saat ini tentunya kami terus akan mencoba untuk mendalami kasus ini, termasuk kaitan dengan masalah keterlibatan, SOP, dan juga termasuk kaitan dengan saksi-saksi yang tentunya belum kami periksa secara seluruhnya di dalam lokasi tersebut. Oke, korban apakah sudah dimintai keterangan, Pak Wirdanto? Sudah. Korban sudah kami identifikasi dan sudah kami mintai keterangan. Lalu dari pihak Starbucks? Dari pihak Starbucks baru area manager dengan setelah itu sudah manajer store-nya dan 1 orang karyawan. Adakah rencana untuk memanggil dari pihak Starbucks lainnya? Tidak menutup kemungkinan ini kaitan dengan masalah SOP, kami sudah akan tanyakan secara terpusat kan untuk SOP sepertinya sudah jelas itu sudah terpusat dari S-nya, dari kedai kopi S-nya itu. Namun demikian ke depan nanti kita akan tentunya dalam waktu dekat kita mencoba untuk memastikan itu bahwa keterangan kaitan dengan SOP dari S tadi. Oke, Pak Pratama, sebenarnya seharusnya SOP untuk pemasangan CCTV di lokasi-lokasi umum itu seperti apa sih seharusnya? Jadi begini, sebenarnya kalau di lokasi umum itu kan masih wilayahnya Starbucks ya, saya pikir haknya Starbucks begitu. Tetapi prosedur untuk pengaksesan DVR itu menurut saya harusnya hanya boleh diakses oleh manajer atau jabatan yang memang diberi izin untuk mengakses itu begitu. Karena kalau tidak ini kan jadi diakses oleh sembarangan orang. Ini kan yang akses ini staf biasa sebenarnya, ya kan. Nah, kalau misalkan nanti ternyata hasil penyelidikannya Kasat Reskrim bahwa si Starbucks nggak punya SOP, ya lebih salah lagi. Berarti dia lalai tidak membuat aturan itu begitu. Jadi kalau menurut saya ini yang salah ya tiga-tiganya gitu. Yaitu? Yang mengakses, ya kan. Karena dia mengakses ini, saya pikir dia ilegal ini mengaksesnya begitu. Nah, kalau mengakses walaupun ilegal, katanya kenal ya? Ini nggak ada masalah kenal apa tidak. Siapapun warga Indonesia yang mengakses secara ilegal sistem komputer atau sistem elektronik milik orang lain, itu bisa kena pasal 30 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara atau denda 800 juta rupiah. Begitu. Oke, tadi Anda bilang 3 pihak itu siapa saja berarti? Berarti si pengupload, kemudian yang kedua adalah pengakses DVR ini, yang ketiga adalah pihak Starbucks-nya. Nah, kita ini kebiasaan bahwa yang disalahkan hanya si pelaku gitu. Harusnya kalau pihak Starbucks-nya memiliki aturan yang jelas, memiliki aturan akses kontrol terhadap DVR yang jelas, nggak akan bisa itu si barista mengakses DVR gitu. Karena artinya apa? Karena tanpa SOP yang jelas, akhirnya ada semacam atmosfer yang memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal seperti ini ya Pak ya? Iya betul Mbak gitu. Nah akibatnya kalau misalkan ternyata misal Starbucks-nya nih, oke dia melenggang aja begitu. Akhirnya kejadian di mana-mana. Si pemilik layanan itu tidak pernah salah gitu kan, nggak boleh kayak gitu ya, karena kan ini menyangkut masyarakat gitu. Ini kan harusnya kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan dirinya begitu, harusnya tidak boleh dia menggunakan, walaupun banyak orang bilang ya harus pakai baju sopan, ya emang kan nggak ada aturan pakai baju sopan juga gitu. Harusnya kalau misalkan orang nggak mau ngakses ya jangan diakses gitu. Kalau dia nggak mau kena hukuman ya jangan melihat dengan sengaja seperti itu dong. Gitu. Begini, ini yang saya pernah alami bukan spesifik pelecehan, tapi waktu itu ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya pakaian sopan pun bukan jaminan untuk kita kemudian tidak dilecehkan. Ada kalanya saya mengenakan baju yang menurut saya sudah cukup tertutup, sudah cukup sopan, tapi karena saya duduk dengan pose tertentu, ditambah lagi diambil dari kamera CCTV karena dipasang dalam angle tertentu, memungkinkan orang untuk mengintip apa yang sebenarnya tidak ingin saya perlihatkan sejak awal. Tidak ada niat sama sekali untuk memperlihatkan itu. Tapi karena pose duduk saya, posisi duduk saya, angle dan juga posisi kamera CCTV ini juga bisa memungkinkan. Nah, kalau seperti ini akhirnya sulit untuk kemudian menghindari
kalaupun perempuan sudah menggunakan pakaian yang tertutup untuk kemudian tidak diintip dengan cara-cara tertentu begitu. Yang pernah terjadi pada saya adalah seorang teman tidak sengaja memfoto saya, oh ternyata untuk angle tertentu dan posisi kamera tertentu bisa tampak hal-hal yang sebenarnya tidak ingin saya perlihatkan. Nah, kalau kemudian seperti ini, sulit kemudian untuk meminta masyarakat untuk selalu bagaimana ya, berhati-hati begitu kalau kemudian pelakunya dibiarkan tidak mendapatkan hukuman. Kalau menurut Anda, Pak Pratama, apa kemudian yang harus dilakukan oleh orang, pengunjung yang dia datang ke tempat-tempat umum untuk memastikan dirinya tidak jadi korban seperti ini? Sebenarnya kalau di luar negeri, terutama di Eropa, sebenarnya orang itu bisa meminta untuk tidak masuk ke dalam CCTV-nya suatu pemilik layanan gitu. Karena itu melanggar hak privasinya dia. Cuma di Indonesia kan belum ada. Kita belum punya juga undang-undang pelindungan data pribadi begitu. Sehingga akhirnya seperti ini. Konsumen atau masyarakat itu selalu menjadi korban begitu. Padahal sebenarnya di sini yang melakukan kesalahan adalah si pemilik layanan, kemudian si pengakses dan si pengupload ini begitu. Nah ini sebenarnya begini Mbak Sofi, ini bisa jadi pelajaran juga untuk kita semuanya bahwa ketika nanti ternyata hukumannya terlihat berat sebelah, padahal sebenarnya itu ada masalah hukum di situ, akibatnya apa? Akibatnya kebebasan masyarakat kita ini pasti akan terancam. Yeah. Kemudian yang kedua, akan banyak perusahaan-perusahaan lain, akan banyak pemilik layanan lain, akan banyak pemilik CCTV yang lain, akan dengan seenaknya gitu memanfaatkan CCTV-nya itu untuk memonitor orang begitu. Kan harusnya kan secara fitrahnya CCTV dipasang itu, terutama di gerai-gerai seperti Starbucks ini kan untuk mengawasi kalau ada fraud, kalau ada pencurian atau kejahatan. Untuk keamanan ya? Bisa diputar balik. Iya untuk keamanan kan harusnya untuk melindungi customer-nya begitu, untuk melindungi pelanggannya. Kalau ini kan malah mencelakai pelanggannya gitu. Kalau menurut saya ini pelanggaran besar. Oke, Pak Pratama, jadi lelah sekali jadi perempuan kalau kemudian sudah dibawa semuanya ke soal busana begitu. Tapi menurut Anda sebaiknya apa sih yang kita lakukan kalau misalkan masuk ke area publik itu, apa yang harus kita perhatikan? Apakah sebaiknya menghindar dari sorotan CCTV, tapi itu juga punya risiko kalau kemudian kita kecopetan nggak ada buktinya begitu? Sebenarnya tidak ada yang harus dilakukan secara khusus untuk pelanggan sih. Harusnya kan memang fitrahnya itu CCTV itu dipasang untuk mengamankan pelanggan. Cuma ini kan case-nya kan beda begitu. CCTV dipakai malah untuk mengawasi pelanggan gitu. Oke. Jadi kalau dari pelanggan masyarakat sebenarnya fan-fan saja gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya kasus ini harusnya si Starbucks kemudian si pelaku dan pengupload itu harus dijerat hukuman yang maksimal. Sehingga nantinya tidak ada lagi orang-orang lain, perusahaan-perusahaan lain gitu yang dengan ceroboh akhirnya membiarkan pelanggannya itu ternyata diawasi oleh siapapun yang ada di dalam pemilik layanan tersebut gitu. Misalkan contohnya di DVR itu harusnya juga ada CCTV juga gitu, sehingga untuk mengawasi DVR-nya itu digunakan orang lain apa tidak gitu. Nah harusnya seperti itu juga. Jadi mengawasi yang seharusnya mengawasi ya? Iya betul. Oke, Pak Wirdanto terakhir. Jadi untuk kasus ini paling dekat apa ini proses selanjutnya terhadap kedua orang yang sudah saat ini ditangkap dan juga kasus ini secara umum? Oke, jadi untuk yang tadi kami sudah sampaikan bahwa kami sudah tetapkan satu tersangka, DD. Kemudian selanjutnya kami masih mendalami kembali tadi masukan-masukan dan termasuk alat bukti yang sudah disampaikan. Terima kasih tadi atas masukannya dari Pak Pratama. Bahwa kami sebenarnya sudah melakukan itu, tapi hanya masalah proses dengan waktu saja kaitan dengan penyidikan kami ini. Tentunya di sini kami harus menambahkan lagi alat bukti kembali terkait masalah nanti apabila nanti setelah gelar perkara kami akan tetapkan lagi tersangka ataupun para pihak-pihak lain yang tentunya terlibat baik dari masalah tindak pidana dari Undang-Undang ITE itu sendiri ataupun juga tindak pidana dari undang-undang yang lain. Oke. Ya kita percayakanlah sama polisi lah, semoga bisa adil begitu. Amin. Terima kasih Pak Pratama. Oke, tentunya itu tadi yang juga saya harapkan Pak Pratama, semoga ada rasa keadilan tidak hanya untuk korban tapi juga untuk perempuan-perempuan yang merasa lelah begitu ya, diatur pakaiannya karena tetap saja akan ada kemungkinan untuk diintip kalau memang si pelaku punya
niat yang memang sudah buruk sejak awal. Pak Pratama terima kasih. Pak Wirdanto, Kompol Wirdanto Hadi Caksono juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Mbak Sofi. Saudara jangan kemana-mana, sesaat lagi ada satu topik yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita bahas. Corona belum usai, tetapi Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan atas potensi serangan swine flu atau flu babi jenis baru. Benarkah wabah ini juga berpotensi